Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul Kisah Lazarus dan Abraham. Apakah nyata? Diambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Disadur kembali oleh pendeta Bremi Sondak. Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima apa yang baik sewaktu hidupmu, dan Lazarus pun sebaliknya yang jahat. Sekarang ia dihibur di sini, sedangkan engkau menderita." Lukas pasal 16 ayat 25. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, Yesus menceritakan tentang seorang orang kaya dan seorang pengemis bernama Lazarus. Sang kaya hidup dalam kemewahan, sedangkan Lazarus terbaring di depan rumahnya, penuh luka dan lapar. Ketika kedua orang itu mati, nasib mereka berubah secara dramatis. Lazarus diberi tempat di sisi Abraham, sementara si kaya menderita dan memanggil Abraham memintakan pertolongan. Yesus menceritakan kisah Lazarus dan orang kaya bukan hanya untuk menyampaikan fakta sejarah tentang kehidupan setelah kematian, tetapi untuk mengajar kita prinsip rohani penting, belas kasihan, tanggung jawab terhadap sesama, dan ketaatan kepada firman Allah. Kisah ini menegur orang yang mencintai kekayaan dan menekankan pentingnya mempersiapkan kekekalan melalui tindakan nyata di dunia ini. Ellen G. White menekankan bahwa kisah ini bersifat perumpamaan yang mengingatkan kita agar hidup dalam kasih dan ketaatan, bukan sekedar membayangkan keadaan setelah mati. SDA Bible Commentary dan kajian Andrews University juga menegaskan bahwa fokus utama narasi ini adalah pengajaran moral dan rohani, bukan detail literal tentang dunia roh. Apakah kisah ini real atau perumpamaan? Yang pertama, dalam Alkitab sendiri, cerita ini tidak disebut eksplisit sebagai perumpamaan. Dalam Injil Lukas, cerita ini muncul tanpa pengantar. Yesus berkata, seperti pada banyak perumpamaan lain, bahkan tokoh-tokohnya bernama dan perincian sangat jelas. Yang kedua, banyak pakar Alkitab melihatnya sebagai perumpamaan yang khas. Beberapa sumber teologis modern berpendapat bahwa ini bukan catatan sejarah literal, tetapi suatu cerita naratif yang dirancang untuk mengajar seperti parabel lain dengan menggunakan nama untuk memberi dampak kuat sekaligus konteks budaya Yahudi tentang kehidupan setelah mati yang dikenal pada masa Yesus. Diambil dari Adventist Theological Society. Ketiga, dalam SDA dan kajian Adventist ada dua pendekatan. Sebagian melihatnya sebagai gambaran simbolis yang menggambarkan pilihan manusia terhadap Allah, lawan kerendahan hati versus keegoisan, dan penetapan takdir kekal yang ditentukan dalam kehidupan ini. Sebagian Adventist terapologetis mencatat bahwa meskipun kisah mengandung unsur gambaran setelah mati, fokus utama Yesus adalah ajaran moral tentang tanggung jawab manusia dan tidak memberikan rincian sistematis tentang kondisi kesadaran setelah mati. Ellen G. White, Writings. Jadi sekalipun ada gambaran Abraham di sisi dan tempat penderitaan, sementara tulisan Adventist menekankan bahwa cerita ini tidak harus dijadikan bukti tunggal tentang kondisi jiwa setelah mati, karena konteksnya adalah pengajaran moral dan rohani, bukan esensi doktrin final tentang keadaan jiwa yang diampuni atau dihukum setelah kematian. Ditulis oleh Ellen G. White, Writings. Pesan utama yang dapat kita ambil, yang pertama, hidup yang kita jalani sekarang menentukan takdir kekal. Yesus menggunakan cerita ini untuk menunjukkan bahwa selama masa hidup, keputusan kita tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memperlakukan sesama menentukan hasil akhirnya. Yang kedua, Tuhan menilai bukan dari kemewahan duniawi, tetapi dari iman, kemurahan, dan ketaatan. Lazarus yang miskin secara duniawi tetap diangkat ke tempat kehormatan, sedangkan si kaya yang bergantung pada kekayaan sendiri tidak memperoleh keselamatan. Pelajaran moral ini bergema kuat di seluruh Alkitab. Dari Amsal sampai Wahyu, Allah memanggil umatnya untuk tidak mengasihi dunia lebih dari Dia, dan untuk hidup dengan kepedulian dan kasih
kepada sesama. Kesimpulan, apakah kisah Lazarus dan Abraham itu real atau hanya perumpamaan? Jawabannya bisa bervariasi menurut sudut pandang teologis. Secara naratif Injil, secara cerita ini disampaikan seolah-olah konkret. Secara teologis Adventist dan sebagian ahli Alkitab, kisah ini lebih tepat dipahami sebagai perumpamaan yang mengandung pesan moral dan spiritual, bukan sebagai dokumentasi literal dari apa yang terjadi setelah mati. Ellen G. White Writings. Namun yang pasti adalah baik sebagai perumpamaan atau kisah yang digambarkan seakan nyata, pesan Yesus tetap jelas. Kita dipanggil untuk hidup seturut kehendak Tuhan, mengasihi dengan nyata dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Doa kita hari ini, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang membimbing hidup kami. Tolong kami untuk hidup penuh belas kasih, mendengar dan menaati firman-Mu, serta memperhatikan mereka yang menderita di sekitar kami. Ajarlah kami menaruh prioritas pada hal-hal kekal, bukan hanya kesenangan sementara dunia ini. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.